Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memudahkan Bapak dan Ibu dalam mengoperasikan aplikasi perpustakaan, saya telah merangkum panduan lengkapnya di video tutorial kali ini. Melalui video tutorial ini, Bapak dan Ibu bisa pause dan ulangi lagi di bagian manapun yang diperlukan. Baik, langsung saja kita masuk ke tutorial penggunaannya. Di sini, sekarang kita sudah berada di tampilan login dari aplikasi perpustakaan. Langkah pertama adalah memasukkan username atau email dan password yang sudah saya berikan sebelumnya. Pastikan penulisan huruf besar dan kecilnya sudah sesuai ya. Kemudian masukkan, contoh di sini saya menggunakan email saya sendiri. Dan klik tombol login untuk masuk ke dalam sistemnya. Baik, sudah masuk ke halaman dashboard dari user admin. Di sini terlihat di dashboard terdapat total buku, total pengguna, peminjaman, dan pengembalian. Karena di sini semuanya masih 0, maka terlihat masih kosong. Dan kita mulai dari manajemen pengguna terlebih dahulu. Untuk memasukkan admin, bisa klik di bagian menu super admin, kemudian tambahkan usernya dan tambahkan email dari usernya, silakan seperti ini, nama lengkapnya, kemudian jenis kelaminnya. Untuk yang tempat lahir, tanggal lahir bisa diisi atau tidak, opsional. Yang terpenting di sini adalah untuk mengisi passwordnya dan klik submit. Oke, berhasil ditambahkan. Dan untuk menambahkan user anggota, di user anggota ini nanti terdapat guru, siswa, ataupun pengunjung siapapun, termasuk captcha-nya juga. Dan di sini klik tombol tambah untuk menambah usernya. Kemudian isikan emailnya. Coba kita masukkan email dari siswa 1 misalkan. Kemudian nama lengkapnya, nama lengkap si siswa tersebut, dan NIPT siswa tersebut, jenis kelaminnya, dan yang terpenting di sini adalah NISN-nya. Masukkan NISN siswa tersebut dan nanti akan otomatis mendapatkan QR code yang gunanya untuk melakukan transaksi peminjaman dan pengembalian buku. Nanti QR code bisa dicetak ataupun disimpan ke PDF. Dan tempat lahirnya, dan isikan tanggal lahir dan NIK-nya nanti bisa dikosongi. Yang terpenting kelasnya ini, kemudian passwordnya, isikan passwordnya dan klik submit. Oke, berhasil ditambahkan. Yaitu cara menambahkan user secara manual di anggota. Menambahkan secara massal, bisa diklik tombol template ini untuk mendownload template-nya nanti. Klik download. Oke, template pengisian loginnya sudah di-download. Dan untuk mengimportnya, klik tombol import di bagian sini. Klik bagian di sini untuk memilih filenya. Contoh, saya sudah mengisi kemarin. Nah, di sini terdapat nama filenya. Dan jika sudah, klik import sekarang. Baik, berhasil mengimport dua data. Di sini sudah masuk datanya, yaitu Afrizal dan Alex. Dan masuk ke bagian buku, mulai dari mengisi master kelasnya terlebih dahulu. Di sini kelas di sini berbeda dengan kelas yang dari user tadi. Di sini kelasnya untuk
buku itu kan terdapat kelasnya yang di bagian covernya di bagian pojok kanan bawah. Nah, di situ yang digunakan untuk diisi ke master kelasnya ini kan kelas X. Misalkan. Dan kode kelasnya kode kelas XA, tingkatan kelasnya, jurusan kelasnya jika tidak ada maka dikosongi saja, kemudian simpan kelas. Saya berhasil ditambahkan di master kelas ini, bisa klik, bisa mengeditnya jika salah, dan bisa menghapusnya. Dan masuk ke kategori. Di sini masukkan nama kategori dari buku tersebut. Misalkan kategorinya nanti ke pelajaran, masukkan kategori pelajaran dan simpan kategori. Dan sama juga di sini bisa mengedit dan menghapusnya. Klik penerbit. Masukkan penerbit dari bukunya. Di sini di menu di bagian master terdapat hapus. Nah, hapusnya ini ada 2 hapus, yaitu yang hapus pertama untuk soft delete, yaitu belum hapus permanen. Nah, di sini berhasil dihapus, tapi di sini masih bisa dikembalikan datanya. Jika diklik tombol restore ini, maka datanya akan kembali. Jika diklik hapus lagi, maka datanya akan terhapus nantinya. Coba saya klik hapus. Nah, di sini akan menghapus secara permanen. Nah, datanya hilang. Dan coba saya tambahkan lagi. Hasil. Dan saya hapus yang pertama, akan berhasil dihapus. Tapi masih bisa dikembalikan dengan cara klik tombol restore. Klik restore. Oke, berhasil dikembalikan. Dan masuk ke menu rak buku. Tambahkan nama rak buku, misalkan RBK 001. Simpan. Sama juga di master ini masih bisa diedit ataupun dihapus. Kemudian tambah data buku. Di menambahkan data buku ini ada 2 cara, yaitu menginput secara manual, yaitu memasukkan satu-satu misalkan sampai selesai, ataupun menginput yang otomatis mendapatkan QR code-nya. Nah, tambah misalkan buku matematika, kelasnya kelas XA, penerbitnya, tahun anggarannya tahun berapa, misalkan tahun ini pilih 2026, dan total bukunya. Dan nanti format kode bukunya mau memakai yang tahun ataupun yang nomor serial. Jika nomor serial, maka isikan serialnya. Contoh saya isikan seperti ini. Nanti terlihat di bagian preview terdapat judul buku, kemudian kelasnya, dan nomor serialnya. Jika memilih nomor serial, jika tahun, nanti akan muncul tahun dan nomor urut dari bukunya. Jadi otomatis setiap buku nanti nomor urutnya akan menyesuaikan. Kemudian pilih nomor rak dan nama penulisnya, misalkan kategori buku, pilih tahun terbitnya, buku tersebut tahun berapa, jumlah halaman bukunya, kemudian ISBN-nya, dan harga per bukunya. Misalkan saya isi 20.000, nanti total harganya akan otomatis. Sinopsis singkat dari buku tersebut jika ada, dan masukkan cover dari bukunya. Akan saya pilih ini dan masukkan PDF-nya nanti. Dan jika sudah,
klik tombol simpan dan generate QR code. Nah, di sini terlihat label dari buku yang sudah dibuat tadi. Di sini terdapat 10 label QR code yang artinya sesuai dengan jumlah buku yang dimasukkan tadi. Dan jika ingin mencetak, klik cetak atau simpan PDF di sini. Dan tampil previewnya. Jika ingin menyimpan ke PDF, klik save as PDF, ataupun jika printer nanti otomatis akan muncul yang printernya. Dan kembali. Dan kemudian ke menu rekomendasi buku. Di sini pilih buku apa saja yang ingin direkomendasikan untuk dibaca oleh siswanya nanti. Di sini karena ada satu buku, saya pilih yang ini, kemudian klik simpan. Dan ke menu cetak label. Baik, di sini cetak labelnya ada dua, bisa barcode ataupun yang QR code nantinya. Jika di bagian judul buku, ketikkan judul bukunya ataupun kode ISBN-nya. Pilih kodenya antara barcode ataupun yang QR code. Misalkan saya pilih QR code. Nah, sama seperti yang di generate QR code tadi. Dan jika sudah, klik cetak ataupun simpan PDF. Dan di sini terdapat preview dari label-label yang akan dicetak nantinya. Dan jika sudah, klik save. Ataupun di save ini untuk menyimpan ke PDF-nya. Saya cancel saja. Dan masuk ke menu pengaturan denda. Di pengaturan denda ini memasukkan denda untuk keterlambatan dari peminjaman bukunya nanti. Kemudian denda rusaknya jika buku yang dikembalikan dalam keadaan rusak, dan denda hilang jika hilang nanti ketika dikembalikan. Dan isi denda keterlambatannya terlebih dahulu, misalkan 20.000, dan denda rusaknya misal dikasihkan denda 50, jika hilang 100.000. Ini contoh. Dan klik save. Oke, berhasil disimpan. Dan menuju ke peminjaman. Di menu peminjaman ini untuk meminjam secara manual. Jika nanti jaga alat scannernya rusak atau ada yang ingin cepat, yang satu-satu, nah, bisa di halaman menu peminjaman ini. Di nama peminjam bisa memilih namanya, misalkan yang siswa tadi, dan pilih bukunya dan jenis peminjamannya antara literasi ataupun paket. Jika literasi yaitu 7 hari, jika paket 1 semester, dan klik simpan. Dan untuk mengembalikannya secara manual juga, si petugas nanti klik tombol di sini yang warna ungu, yaitu kembalikan bukunya. Dan akan terlihat di sini data peminjamnya siapa, data bukunya jika sudah sesuai, kemudian data peminjamannya, yaitu tanggal peminjamannya hari ini tanggal 19 misalkan, kemudian batas pengembaliannya 26, kemudian tanggal pengembaliannya apakah sudah sesuai hari ini, atau jika misalkan tidak hari ini bisa dipilih di sini untuk melihat tanggalnya, disesuaikan tanggal pengembaliannya tanggal berapa, misalkan tanggal 22. Nah, jika tanggal pengembaliannya sebelum batas pengembalian, maka tidak dikenai denda. Nanti jika tanggal pengembaliannya melewati batasnya, nanti akan otomatis dikenai denda keterlambatan. Dan cek kondisi bukunya, apakah baik-baik saja, ataukah ada yang rusak, ataukah hilang nantinya.
misalkan rusak, berikan catatan apa yang rusak, misalkan sobek satu halaman, dan klik kembalikan. Data pengembalian berhasil ditambahkan. Kemudian kita bisa melihat untuk detailnya di tombol mata ini, detail pengembalian bukunya. Nah, jika siswa ingin membayar, klik tombol aksi bayar di sini, klik bayar. Nanti akan muncul konfirmasi pembayarannya. Metode pembayarannya apakah tunai, transfer, ataukah QRIS. Dan klik konfirmasi bayar. Dan jika sudah, maka statusnya sudah dikembalikan. Dan menuju ke scan perpustakaan. Nah, di sini untuk transaksi peminjaman dan pengembalian untuk melalui scanner. Dan bisa juga input manual nantinya. Untuk yang pertama yaitu klik pakai scanner dan klik anggotanya terlebih dahulu. Dan masukkan yang anggota. Bentar, di user anggota ini bisa mencetak kartu pelajarnya sekaligus. Jika satu-satu, maka klik di tombol kartu pelajar ini. Jika mencetak massal, di cetak massal tombol ini. Klik cetak massal dan pilih siswanya mau yang mana yang mau dicetak. Jika semuanya, pilih semua, kemudian cetak kartu. Nah, kemudian muncul kartu pelajarnya yang akan dicetak. Seperti itu. Dan saya tadi mencetak yang kartu pelajar siswa. Nah, saya masukkan ini ya. Nah, nanti akan muncul detail profil dari siswa yang di-scan. Di sini terlihat siswanya, yaitu namanya siswa, karena tadi saya isikan siswa. Kemudian NISN-nya dan kelasnya. Jika sudah sesuai, yaitu klik konfirmasi siswa. Dan untuk bukunya, untuk transaksinya nanti apakah peminjaman ataukah pengembalian. Untuk yang pertama, klik pengembalian terlebih dahulu, kemudian pilih jenis peminjamannya antara buku literasi ataukah jenis yang paket. Saya pilih yang paket. Kemudian klik bagian input di sini untuk scan dari QR code-nya. Saya scan ini. Nah, muncul detail dari buku yang akan dipinjam. Mulai dari kode buku, jenis pinjamannya yaitu paket 1 semester, stok yang tersedia ada 9, kemudian peminjamnya namanya siswa. Batasnya yaitu 16 Oktober karena memilih paket yang 1 semester. Dan klik tambahkan ke daftar. Jika ada siswa yang ingin meminjam lagi atau ingin siswa tersebut ingin meminjam buku lagi, klik kodenya lagi. Dan seperti tadi, tambahkan sorot ke scanner, masukkan kodenya jika scannernya bermasalah, dan muncul detailnya seperti tadi, kemudian klik tambah buku. Nah, nanti jika sudah masuk ke daftar buku semuanya untuk buku yang dipinjam, nanti klik setujui semua. Klik setujui semua, kemudian klik simpan peminjaman. Dan ya, simpan. Oke, data peminjaman berhasil ditambahkan. Dan untuk pengembaliannya, menuju ke halaman scan perpustakaan kembali, kemudian klik pakai scanner, kemudian klik anggotanya. Ini saya scan dahulu.
Nah, muncul profil siswa yang ingin mengembalikan buku, kemudian konfirmasi siswa, kemudian klik pengembalian untuk transaksi pengembaliannya. Kemudian di sini diklik yang inputnya untuk men-scan QR code dari bukunya. Bisa scan. Nah, muncul detail dari bukunya. Kemudian pilih kondisi buku saat dikembalikan. Apakah baik-baik saja, ataukah ada yang rusak, ataukah ada yang hilang. Jika misalkan hilang, klik yang tombol hilang, kemudian tambah ke daftar. Dan jika siswa ingin mengembalikan buku sekaligus banyak lebih dari satu, nah, nanti bisa di scan di bagian input sini. Dan jika sudah, simpan pengembalian, klik, kemudian ya simpan. Nah, buku pengembalian berhasil ditambahkan. Di sini terlihat siswa yang tadi yang baru saja pinjam dikenai status denda. Dendanya yaitu hilang sebesar 100.000. Nah, nanti jika melewati batas, otomatis denda keterlambatan. Dan sama seperti tadi, jika ingin dendanya dibayar oleh siswa, klik tombol mata dan muncul detail pengembaliannya, dan klik aksi bayar. Dan klik konfirmasi bayar. Nah, seperti itu. Untuk setting nama sekolah dan nama Pemko yang ada di menu yang ada di kartu pelajar, contoh saya buka yang Afrizal. Di sini kan nama sekolahnya masih belum bisa, masih template, dan logonya masih logo EduPus, dan logo Pemko-nya masih seperti ini profilnya. Untuk settingnya berada di menu konfigurasi di sini. Baik, masukkan favicon-nya yaitu yang ada di ujung sini, dan logo sekolahnya, masukkan edit, masukkan logo gambarnya, kemudian logo Pemko-nya dimasukkan. Kemudian untuk aplikasi di sini nama sekolahnya diganti, misalkan SMP Negeri 1 Batam misalkan, dan foto sekolahnya, arti motonya, deskripsinya, kemudian jika sudah klik simpan. Dan menuju ke statistik, karena tadi kita sudah menambahkan transaksi peminjaman meskipun secara manual dan ataupun lewat scan, nanti datanya akan muncul di menu statistik peminjaman. Di sini terlihat hariannya sudah 2, mingguannya karena kita sudah meminjam sebanyak 2 tadi. Bukunya yang paling banyak dipinjam yaitu 2 kali, paling sedikit juga masih 2, sama. Dan laporan dendanya akan terlihat di sini, yaitu nama siswa sudah meminjam 2 kali dengan tidak ada denda keterlambatan, tapi ada denda lain-lain. Ini antara rusak ataupun hilang. Dan laporan stok bukunya terlihat di sini, awalnya dari 10 dan 8 karena sudah dipinjamnya itu hilang dan rusak. Nah, terlihat di laporan stok bukunya. Dan di dashboardnya terlihat semua transaksi, total bukunya, total penggunanya, total peminjamannya, dan total pengembaliannya. Kemudian di sini terlihat penyimpanan dari bukunya. Tadi bukunya yang sudah saya upload sebesar 3 MB. Dan grafik transaksinya sudah terlihat, transaksi peminjaman dan transaksi pengembalian. Dan yang terakhir, manajemen akun. Ini untuk mengubah nantinya untuk siswa ataupun admin yang ingin mengubah mulai dari profil pencet klik upload ini, kemudian nama lengkapnya dan emailnya jika ingin diganti, kemudian passwordnya. Masukkan password yang lama,
kemudian masukkan password yang baru, kemudian masukkan passwordnya yang baru kembali, dan klik simpan. Baik, seperti itu di halaman admin. Kita menuju ke halaman yang siswa. Untuk siswa, saya lihat dulu loginnya siswa yang mana. Oke. Dan untuk logout, untuk keluar bisa klik dari pojok kanan atas di bagian profil di sini. Ada menu logout, ataupun di menu kiri di sini ada menu logout, sama saja. Klik logout. Dan untuk siswa, masukkan namanya. Ini bisa melalui email, ataupun namanya, ataupun melalui NISN. Baik, coba saya masukkan melalui NISN. Dan passwordnya ini, jika tadi passwordnya tidak diganti, jika menambah usernya yang anggota tadi melalui import, nanti otomatis passwordnya melalui NISN-nya. Karena ini user anggotanya melalui yang import tadi, otomatis passwordnya ikut yang NISN-nya sama. Dan masuk ke perpustakaan. Kita masuk ke menu dashboard untuk usernya si Afrizal yang selaku siswa. Di sini terlihat masih kosong, belum ada transaksi. Dan untuk siswa di sini bisa melihat statistik dari peminjaman buku, karena di sini belum ada. Kemudian laporan denda masih kosong karena belum ada. Kemudian ke daftar buku. Nah, di sini terlihat kategori-kategori yang sudah ditambahkan oleh admin atau petugas tadi. Di sini tidak ada gambar karena tadi si petugas tidak menambahkan cover kategorinya. Dan menu buku menampilkan buku-buku semuanya yang sudah diupload berdasarkan per kategorinya nanti. Di sini klik lihat buku. Terlihat di sini untuk detail dari buku tersebut, mulai dari judul, tambahkannya pada hari ini, penulisnya, penerbitnya, kemudian stok dari bukunya masih ada 8. Nah, nanti jika siswa atau pengunjung ingin membaca langsung, klik di sini baca sekarang. Nah, dan muncul isi dari buku tersebut. Jika ingin kembali, klik silang ini. Dan jika ingin meminjam, klik pinjam sekarang. Konfirmasi peminjamannya, jenis peminjamannya antara literasi ataukah yang paket. Dan tanggal pinjamnya yaitu hari ini, batas pengembaliannya sudah di warning, yaitu 7 hari jika memilih yang literasi. Jika paket, nanti otomatis 180 hari 16 Oktober. Akan yang literasi dan klik ya pinjam sekarang. Berhasil ditambahkan. Menuju ke peminjaman di sini. Nah, akan muncul datanya dari siswa tersebut di menu peminjaman. Terlihat di sini sudah muncul ya untuk namanya si siswa, kemudian judul buku yang dipinjam, tanggal peminjamnya, batas pengembaliannya, statusnya dipinjam, dibuatnya pada hari ini. Untuk melihat detailnya, lihat di sini. Dan untuk mengembalikannya, si siswa klik tombol detail, kemudian klik tombol kembalikan, dan klik OK. Berhasil dikembalikan menuju pengecekan oleh admin. Untuk data yang dikembalikan tadi sudah masuk ke menu pengembalian di sini dengan statusnya masih pengecekan oleh admin. Kemudian detail dendanya karena belum dicek maka belum muncul dendanya. Dan kita masuk ke halaman adminnya.
Kita ke loginnya, login admin, dan ini di halaman admin nanti menuju ke menu transaksi peminjaman untuk melihat si siswa tadi yang meminjam. Di sini terlihat namanya Afrizal yang sudah meminjam buku. Klik ini dulu, klik restore, dan pinjaman berhasil dikembalikan, dan klik ke menu pengembalian. Di sini statusnya masih pengecekan, dan untuk mengeceknya si petugas klik tombol konfirmasi buku. Di sini terlihat detail data peminjamannya, mulai dari nama yang peminjam, judul bukunya apakah sudah sesuai, kemudian tanggal peminjamannya, batasnya, kemudian tanggal pengembalian nanti otomatis jika siswa klik tombol kembalikan. Di sini terlihat keterlambatannya yaitu tepat waktu, dan petugas mengecek kondisi buku tersebut apakah kondisinya sesuai ini artinya baik-baik saja, tidak ada yang rusak, ataukah ada yang rusak, ataukah hilang. Jika misalkan rusak, tambahkan catatan agar si siswa tahu rusaknya yang bagian mana. Di halaman 10 misalkan, dan klik ya konfirmasi. Buku berhasil dikonfirmasi, dan menuju ke loginnya siswa. Jika sudah masuk ke dashboardnya siswa, menuju ke menu pengembalian. Di menu pengembalian ini terlihat data buku yang dikembalikan. Statusnya ternyata si siswa ini kena denda, yaitu detail dendanya terdapat di sini dengan detail denda kerusakan yang totalnya 50.000. Jadi hanya dikenakan denda rusak saja. Dan untuk membayarnya, klik tombol icon mata di sini. Nah, terlihat detailnya. Dan ingin membayar, klik aksi bayar di sini. Ya, sebelum membayar, di halaman di bagian detail ini terlihat catatannya yang rusak di bagian mana yang sudah ditambahkan oleh si petugas tadi. Itu di sini terlihat sobek di halaman 10. Nah, jadi siswa tahu ini rusak karena apa. Nah, dan untuk membayar, klik aksi bayar. Dan metode pembayarannya ingin tunai, transfer, ataukah QRIS. Misalkan tunai, klik konfirmasi bayar. Oke, bayaran denda berhasil dibayar. Kemudian statusnya sudah berubah menjadi dikembalikan. Dan menuju ke menu akun. Di sini siswa bisa mengganti nama lengkapnya dan emailnya. Dan untuk profilnya bisa diganti, dan passwordnya jika tadi sebelumnya berdasarkan NISN, nah siswa bisa menggantinya secara mandiri, masukkan password yang baru dan masukkan lagi password yang baru, dan klik simpan. Dan seperti itu untuk video tutorial penggunaan aplikasi perpustakaan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Baik, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.